siapakah admin dari sosial media Tracer Study? Aduh, Karena banyak nih yang mempertanyakan gitu. gitu ya. Gimana ya jawabnya? Ini jawabannya yang harus jujur ya. Maybe. Oke, pada hari ini kita telah kedatangan tamu, yaitu di samping saya atas nama Bapak Fahri. Beliau adalah dosen farmasi di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Sekaligus beliau sebagai ketua Tracer alumni di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, saya ingin bertanya nih, Pak, sedikit. Langsung ingin bertanya? Iya, Langsung, kan oke, ini siap. podcast gitu kan. Ya. Gitu. Oke. Jadi saya ingin bertanya nih, Pak, sesuatu untuk masalah di Bapak kan ini dosen farmasi. Enggak, tanya kabar dulu Kak, bagaimana itu? Iya. Enggak, langsung Kak. Kan Bapak sudah sehat kan? Oh gitu, alhamdulillah. Kan begitu. Saya biasanya kan basa-basi, tanya-tanya nah, kabar. Di sini kita langsung aja. Oke, langsung. Karena kan di podcast-podcast di luar sana tuh basa-basinya banyak gitu. Ya. Sehingga banyak penonton menghabiskan waktu untuk menonton videonya, Betul. kan, menghabiskan kuota gitu kan. Oke, kalau begitu saya pulang balik. Kan sudah tahu saya satu kampus kan, satu kampus. Jadi langsung saja ya. Sudah tahu kan, jelaskan ke penonton, saya pulang saja. Sudah tahu. Oke, silakan. Mau tanya apa silakan. Oke. Silakan, mau tanya apa? Oke. Apa yang jadi bagus ini gimana? Iya, tanya apa silakan. Seputar Maksudku, Tracer. mau ulang lagi. Jalan ini. Jalan ya. Oke. Kasih mengalir saja. Ya, saya itu. Ya. Oke, saya ingin bertanya Pak, Bapak Ya. kan seorang dosen farmasi nih Ya. di Sekolah Tinggi Farmasi Makassar. Nah, kira-kira tuh farmasi itu bagaimana sih Pak? Kan banyak nih di luar sana yang belum tahu gitu, bahwasanya farmasi kayak gimana gitu. Orang taunya, oh farmasi itu tukang obat, Nah, iya kan? ini Farmasi itu salah. orang taunya itu farmasi itu percik obat gitu. Nah, jadi sekiranya itu farmasi itu dunia itu gimana sih Pak? Dunianya bagus. Iya. Kalau kita bicara dunia farmasi ya, pertama intinya farmasi itu ilmunya adalah tentang kesehatan. Terus fokusnya dia tentang bagaimana kita menghasilkan suatu sediaan obat-obatan. Jadi kita bukan tukang obat ya, yang seperti orang sering bilang anak farmasi ya, oh tukang obat ya, bukan. Iya kan banyak kan begitu Pak. Iya, tapi justru karena kita seorang farmasi, kita tahu ilmu bagaimana meracik obat, Iya. artinya kita harus punya sendiri prestisius kebanggaan terhadap hal tersebut. Jadi kita bukan sekedar dikatakan tukang obat, tapi memang kita adalah orang yang meracik, membuat obat untuk bagaimana diberikan kepada masyarakat, biar masyarakat itu menjadi lebih sehat dengan menggunakan obat tersebut. Oke Pak, apakah hanya dia memformulasi atau membuat sediaan obat-obat saja atau ada sediaan-sediaan lain? Oke, baik. Jelas kalau farmasi artinya dia menyeluruh ya. Jadi dia dari memformulasi, menghitung jumlah kadarnya, menentukan berapa yang harus ditimbang dan sebagainya, kemudian diracik juga secara langsung. Jadi semuanya betul-betul dibuat oleh seorang anak farmasi. Jadi itulah tugasnya kita. Jadi kalau bagi teman-teman yang di luar yang sering melihat obat itu adalah hasil dari anak farmasi. Oh, berarti kayak produk-produk sekarang yang dipakai macam kosmetik Ya. gitu Pak. Itu farmasi. Betul Pak? sekali. Betul sekali. Berarti farmasi itu cangkupannya luas Pak. Luas dong. Iya. Makanya kalau dari pekerjaan sendiri bukan hanya fokus ke apotik atau mungkin ke rumah sakit untuk sebagai pelayanan dan sebagainya, tapi bisa juga sebagai seorang formulator untuk memformulasi sediaan lebih ke industri-industri, banyak luas cakupannya bagi seorang farmasi. Berarti dia bukan, kan banyak orang nih beranggapan bahwasanya di farmasi itu orang di farmasi itu apotik gitu kan. Iya. Orang di farmasi itu di rumah sakit gitu. Iya. Ternyata banyak Pak ya. Banyak. Di Bepom juga bisa. Bisa. Di industri. Industri bisa. Industrinya masuk di mana itu Pak? Kalau industri? Industri kan pasti lebih ke bagaimana tentang pelayanan atau cara pembuatan obat yang bagus dan benar. Ya, tentang bagaimana mengetahui etika dan bagaimana mengetahui sistem pembuatan suatu obat itu sendiri. Ya. Baik dari orangnya sendiri maupun dari segi pabriknya dan sebagainya itu semua farmasi. Berarti cangkupannya farmasi luas. Luas dong. Oh iya.
Terus soal masalah ini lagi Pak ya. Kan banyak nih sekarang yang bukan backgroundnya orang farmasi, malah bermain ruang lingkupnya farmasi. Nah, Itu bagaimana tanggapan Bapak sebagai itu yang sebenarnya perlu kita informasikan kepada masyarakat ya, bahwasanya banyak orang di luar sana yang merasa dirinya tahu akan hal tersebut, tahu akan bagaimana akan, apalagi sekarang kan dunia global sekarang, apalagi internet sekarang ya sudah lebih canggih. Sisa buka internet, Google, kemudian cari tahu cara membuat ini sudah muncul semua. Iya. Jadi biar bukan cuma anak farmasi, biar anak lain juga bisa tahu bagaimana cara membuat suatu sediaan ya dengan caranya sendiri. Cuma terkadang mereka salah dalam perhitungan. Inilah tugas kita sebagai farmasi yang tahu secara detail tentang bagaimana menghitung, bagaimana bahan-bahan tambahannya, apa saja yang perlu kita tambahkan. Ya itulah kelebihannya kita dibanding dengan orang-orang lain yang bisa membuat mungkin sekedar buat saja, nambah ini nambah itu dan sebagainya jadi, tapi belum tentu itu bagus untuk sesuai dengan kondisi yang kita inginkan seperti itu. Berarti itulah tugasnya seorang farmasi di BPOM Pak ya. Ya. Berarti setelah pembuat di industri itu membuat sebuah produk masuk ke BPOM, nah yang mulai itu yang menganalisis semuanya itu orang-orang farmasi atau ya, orang farmasi kimia juga? Ada orang kimia, mungkin jika kita ingin melihat bagaimana secara struktur kimianya, orang farmasi juga bagaimana kita mulai cemaran-cemarannya, apakah sudah sesuai ataukah mungkin melebihi cemaran yang seharusnya ada seperti itu. Jadi memang cukupannya kalau di BPOM itu bukan cuma farmasi ya, ada juga orang-orang kesehatan lain yang bisa ikut turut campur dalam proses pembuatan atau proses pengecekan dari suatu sediaan yang sudah dibuat seperti itu. Oke. Nah sekarang yang ingin saya pertanyakan lagi Pak, untuk masalah banyak nih sekarang mukanya serius sekali farmasi kan. ya. Iya Pak, ini masalahnya hal yang baru, mestinya belum banyak orang tahu gitu. Gila. Banyakan itu perawat ya kan, bidan ya kan, di rumpun ilmu kesehatan kan bidan, perawat, dokter, kan belum ada nih farmasi ya kan, belum banyak orang tahu gitu kan. Orang tahunya farmasi itu tukang obat, farmasi itu peracik obat, sudah. Ada lagi satu, farmasi itu teller bank. Asik. Banyak, teller bank. Farmasi itu di bagian ekonomi justru jadi ke akuntansi keuangan dan sebagainya kan. Betul. Ya. Makanya itu Pak, ya di sini kan yang jadi apalagi namanya, yang jadi untuk memberikan informasi bahwasanya farmasi itu luas gitu. Luas cakupannya. Jadi kan berikut beliau juga kan seorang dosen di Stiva Makassar, Alhamdulillah. dosen farmasi. Nah, makanya itu kami ingin memberikan sebuah informasi kepada para penonton kita nih Pak di RX Channel ya kan. RX Channel. Ya bangga sekali rasanya berada di RX Channel. Siap. Sudah sekian lama terbentuk. Siap. Ada ownernya, keren sekali. Siap. Terus kira-kira apa lagi nih? Bisa dikat bagian ini nanti. Assalamualaikum, membalikkan ini Pak, sumpah. Jadi black ini. Saya senang sekali berada. Oke, lanjut. Oke. Bapak kan mengemban tugas sebagai ketua tracer alumni. Ya, oke. Itu kira-kira tracer alumni itu apa sih Pak? Oke. Jadi tracer study itu adalah suatu lembaga juga untuk melakukan pengecekan atau olah data terhadap alumni-alumni yang telah sarjana atau telah menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Jadi setelah mereka selesai dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi atau sudah menjadi alumni setelah sarjana, tugas kami sebagai tracer study adalah bagaimana mengumpulkan data-data dari alumni-alumni kita untuk selanjutnya akan diolah dan diinformasikan ke bagian Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jadi itu salah satu bentuk juga kontribusi kita sebagai pihak kampus untuk bagaimana bisa memberikan informasi ke ke alumni tentang mungkin seputar pekerjaan seputar lanjut pekerjaan lanjut studi. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan yang kita informasikan, tapi juga lanjut studi jika ingin melanjutkan studi di apoteker atau mungkin di S2 farmasi itu bisa kami informasikan
Oh, berarti ibaratnya ini kayak semacam wadah gitu Pak ya. Iya. Wadah informasi Mhm. untuk para alumni yang Betul. sudah menyelesaikan studi di universitas ataupun kampus. Ya. Seperti itu Pak ya. Ya, seperti Untuk itu modelnya. memberikan wawasan bahwasanya kayak locker kayak gitu Pak. Ya, betul seperti itu modelnya. Kira-kira kan banyak nih Pak locker di mana-mana nih, Mhm. bertebaran nih. Banyak yang hoax lah, banyak yang ini Ya. lah, apa segala macam. Bagaimana kira-kira kita bisa memilahnya gitu Pak? Oke, jadi sebelum informasi pekerjaan itu kita sebar ke alumni, baik melalui grup alumni sendiri atau mungkin grup sosial media lainnya yang kita miliki. Kebetulan kami punya sosial media sendiri Oh, ada. untuk informasi pekerjaan. Nama channel, nama ininya, Pak? Apa Untuk sosial di kita punya di Instagram sama di Facebook, fanpage Facebook itu ACDC Siva Makassar. sedangkan di Nanti di ACDC Siva Makassar. Jadi kita menginformasikan pekerjaan melalui akun kami. Sebelum diinformasikan kita konfirmasi dulu apakah betul pihak dari pemberi pekerjaan itu betul-betul memberikan pekerjaan. Jadi sebelum kami sebar, sebelum kita menyebarkan ke sosial media atau ke informasi ke mahasiswa, kita cross check dulu. Betul saudara menerima pekerjaan seperti ini. Kalau sudah dinyatakan betul, baru kita berikan informasi seperti itu. diikuti, Ya, follow, silakan diikuti, di follow karena kayaknya lebih banyak subscribernya RS Channel daripada siap. subscribernya Makanya, RS Channel 2000 lebih. nah makanya itu kami panggil. Pak. Iya, ACDC baru 1000. Iya, panggil ke sini. Iya, ini harapannya ya. Iya, betul. Karena terus terang disitulah wadah kami untuk menginformasikan pekerjaan kepada alumni, bukan cuma pekerjaan sih, Siap. kita juga menginformasikan tentang kalau ada alumni yang ingin lanjut studi, Iya. apakah ke apoteker atau mungkin ke S2 ya, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi itu informasi yang kami berikan agar supaya terbangun koneksi, tidak hanya mereka terputus setelah selesai Iya. kampus sarjana, kemudian terputus hubungan antara kita dengan alumni. Iya. Maka saya sebagai ketua tracer mewadahi itu untuk bagaimana kebersamaan kampus dan alumni masih tetap terjalin sampai seterusnya seperti itu. Berarti bukan hanya sebatas hanya memberikan informasi saja gitu Pak ya. Kan banyak tuh di luar sana ya kan sosial media ataupun apa memberi informasi atau memberi wadah informasi tentang lowongan kerja hanya sebatas memberikan saja informasi gitu. Ya. Nah, ternyata ACDC ataupun tracer study ini dia memberikan bukan hanya sekaligus memberikan informasi, juga dia memberikan apa lagi namanya memantau gitu Pak ya. Ya. Sampai sejauh mana sih ini apalagi ini lulusan ini Ya, bisa mendapatkan kerjaan. lowongan itu. Iya, betul seperti itu modelnya. Berarti Sudah di follow ya? ya sudah. Oke, yang lain nanti follow ya. Banyak informasi untuk lowongan kerja Pak. Ya, kalau dibilang informasi pekerjaan, tidak juga soal pekerjaan. Kebetulan kami juga memberikan informasi-informasi mungkin seputar kehidupan pribadi farmasis ya, Siap. yang mengenang masa lalu mereka Siap. melalui story seperti itu. Jadi kami punya tim tersendiri untuk mengelola hal itu. Oh, iya. Seperti itu. Berarti kayak bukan hanya sebatas pemberi informasi, juga Ya. memberikan suatu ikatan gitu, Betul. walaupun melalui sosial media Ya. gitu Pak, walaupun media digital gitu Betul, ya. ya, Kita betul. tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Betul, karena itu yang terpenting adalah Betul. silaturahim. Betul sekali. Silaturahim. Nah, Jadi di alumni jalan-jalan ke kampus. iya, Untuk jadi jangan silaturahim. kampus ya. Beliau adalah tracer study. Iya. Jadi untuk yang alumni Sekolah Tinggi Informasi silakan saja datang ke kampus ya. Ya. Kami membuka pintu kampus, membuka lebar-lebar untuk alumni-alumni, apalagi dengan membawa kabar yang bagus, ya, betul. seperti terima di BPOM apa segala macam. betul. Itu kan bisa sebagai motivasi buat Ya. penerus-penerus selanjutnya gitu. Oh, Betul. bahwasanya alumni-alumni ini, alumni dari Stiva Makassar bukan hanya sebatas di apotik, rumah sakit, enggak. Jadi banyak gitu. Ya. Silakan. Saya jadi MC deh, jadi MC mau saya. Ini sih mau saya karena lebih bagus kita Iya, menjelaskan. karena itu Iya. saya sukanya Pak. Iya, Di iya. tracer gitu Pak. Iya. Nah, saya tertarik gitu memanggil, Tertarik, makanya jadi tertarik masuk ke tracer atau? Enggak, tertarik untuk masalah informasi. Oh. Nah, informasinya gitu loh. Hmm. Bukan hanya sebatas pemberi informasi saja,
tapi memantau, kemudian mempererat tali silaturahmi walaupun melalui digital gitu Pak. Itu yang kami harapkan dari terbentuknya Tracer Study ini sebenarnya seperti itu. Berarti banyak dong keuntungannya dari Tracer Study ini buat para kampus-kampus gitu. Ya, karena memang salah satu penilaian Dikti maupun Kementerian Pendidikan dan Budaya itu sekarang tidak hanya berfokus terhadap pendidikan dan mungkin pelayanan seperti pengabdian dan penelitian dari dosen tapi juga bagaimana kita melihat atau Eldik dan Kemendikbud itu melihat bagaimana pelacakan dari alumni yang telah sarjana atau telah selesai di suatu institusi. Itu juga salah satu nilai penilaian tertinggi untuk bagaimana kita punya akreditasi atau mungkin kita punya klaster lebih naik lagi. Oh, itu berarti untuk penaikan akreditasi kampus begitu? Ya, betul. Makanya terkadang saya sendiri yang memberikan tanggapan langsung ke para alumni agar supaya jika saat kami meminta data atau ingin melacak data atau ingin bagaimana meminta data dari alumni, terkadang saya sendiri langsung turun tangan untuk minta tolong dibantu. Ya, karena memang ini meningkatkan klaster dari kita punya institusi. Jadi, makanya minta tolong kalau saya kasih informasi, saya minta data, Siap. diisi. Iya. Biasa kan cuma dilihat saja. Iya. Diisi. Ini link apa? Iya. Linknya. Iya kan. Link apa? Link apa ini? Kan banyak sekarang tuh Pak. Iya. Bahaya nih link-link. Masalah link ini kan Ya, bahaya betul. sekarang. Jangan Karena sampai- kan biasa tuh larinya bisa penipuan, ya kan? Hmm. Bisa link-link aneh-aneh. Ya. Nah, itu bahayanya. Makanya linknya kalau memang tidak dipercaya mungkin nanti langsung di cross check ke saya ya. Oh, Kalau siap. misalnya ada link tentang informasi Tracer Study yang diragukan oleh alumni, silakan langsung kontak ke saya. Oh, siap. Nanti boleh kontaknya simpan di sini Oh iya, siap. dan IG-nya. Siap. Nanti silakan di Jualan. follow ya guys, follow. Ini ada di bawah ya. Oke. Nomor kontak juga ada. Siap. Ya. Oke. Untuk yang terakhir ini Pak. Siap. Siapakah admin dari sosial media Tracer Study? Aduh. Karena banyak nih yang mempertanyakan gitu. Gitu ya. Gimana ya jawabnya? Ini jawabannya yang harus jujur ya. Maybe. Jadi iya, saya terus terang kalau di Belah Admin itu kami punya tim tersendiri. Oh, punya tim. Kami ada tim tersendiri. Tapi memang perintis pendiri media sosial tersebut adalah saya. Oh. Tapi saya mengalihkan kepada salah satu alumni saya sudah sebutkan ya angkatan berapa, karena kalau sebut angkatannya semua akan langsung nebak. Oh, yang itu. Siap. Ya. Jadi Berarti ini kerjanya tim Pak ya? Kerjanya tim. Berarti dia hanya menyeleksi timnya Bapak ini menyeleksi tentang lowongan kerja Ya. ini, kemudian informasi diteruskan sampai di mana. betul. Gitu. Dan apa yang dia posting itu juga sebisa mungkin sebelum terposting itu juga konfirmasi ke saya. Oh, berarti semua Bapak mengetahui, bukan hanya sebatas, kan banyak tuh para pendiri hanya mendirikan saja, Oh, iya. tapi tidak dipantau gitu. Betul. Saya karena ini kan semua tanggung jawab adalah saya sebagai pendiri. Jangan sampai ke belakang atau nanti ada satu timbul masalah terhadap alumni atau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan dari admin tersendiri terhadap alumni yang bisa mungkin menyakiti perasaannya dan mungkin bisa membuat silaturahim ini terputus. Makanya sebelum terposting, sebelum menginformasikan pekerjaan dan sebagainya, konfirmasi juga ke saya, Pak, ini sudah boleh enggak saya posting, boleh enggak saya ini, karena ini bagus untuk mempererat silaturahim terhadap alumni. Silahkan, Oh, siap. jika semua hal itu bagus untuk kampus, bagus untuk alumni dan bisa mempererat hubungan antara alumni itu, silahkan. Apakah dari segi kampus sendiri atau kampus dari Stiva Makassar ini memberikan suatu waktu di mana alumni itu dipanggil kembali gitu Pak, di Ya. kampus gitu untuk memperkenalkan diri atau Oke, bagaimana cakep gitu, Pak? sekali. Ini pertanyaannya sebenarnya bagus sekali. Jadi kami punya program kerja. Oh, Program siap. kerja di Program Tracer kerjanya itu apa? di Tracer itu bagaimana kita mengaktifkan alumni yang ada di luar, Iya. baik yang mungkin sudah sukses maupun yang sementara berproses Iya. untuk sukses. Iya. Nanti kita bisa undang ke kampus untuk terkadang memberikan materi.
materi seputar mungkin kalau yang apotek bagaimana cara mendirikan apotek. Siap. Kalau yang di Bepom mungkin kita panggil bagaimana kiat-kiatnya masuk di Bepom dan sebagainya, di industri dan sebagainya. Jadi kita bagaimana membudidayakan atau memperdayakan alumni kita itu, memberikan informasi kepada calon alumni yang akan keluar tentang pekerjaan-pekerjaan saat itu. Berarti ibaratnya kita ini kan banyak tuh para lulusan yang hanya saja setelah lulus dilepas gitu saja kan. Oh berarti di kampusnya Bapak ini tidak Bukan kampus hanya kampus saya. iya kampus bukan kita, kampusmu. iya kampus Bapak iya kan. Kampus kita. Kampus kita. Iya, kampus kita. Kampus kita. Oh iya kampus kita. Iya. Kampus kita di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi. Ya. Oke. Jadi di kampusnya kita ini bukan hanya sekedar apalagi namanya meluluskan lulusan, tetapi memantau setelah dan lulus. sekaligus juga dipanggil gitu Pak. Betul. Diberikan wadah begitu. Betul. Bahwasanya oh ini loh saya ini dari alumni loh, alumni dari Stiva Makassar Kan gitu. itu ada sedikit Suatu banggaan kayak dihargai gitu sebagai loh, seorang Pak. alumni. Iya. Oh ternyata saya masih diingat, saya masih ada kesempatan untuk bisa kembali memberikan kontribusi terhadap kampus. Walaupun hanya sekedar memberikan informasi bahwasanya pekerjaan seperti ini, cara mendaftar seperti ini, atau membuat CV seperti apa dan seterusnya, itu sebenarnya ada kontribusi dan dia sangat menghargai itu. Untuk sampai saat ini ada berapa banyak alumni dari Stiva Makassar yang sudah bekerja gitu? Ada berapa instansi, kemudian berapa yang sudah bekerja? Kalau jumlah lulusan alumni sudah ribuan ya. Oh ribuan Ribuan ya Pak ya. Bahkan yang tracer yang baru berdiri ini saya sebenarnya baru masuk 2017 dan kampus sudah dari 2005 sudah berdiri. Tapi informasi tentang lulusan saya sudah dapatkan semua dan sudah ada ribuan alumni kita. Siap. Ya, bahkan alumni kita bukan hanya sampai di batas apotek, batas rumah sakit, Bepom, industri, tidak. Tapi juga ada anggota dewan. Oh, sudah ada sampai Anggota dewan ada. Jadi sudah sampai ke tahap kepemerintahan juga sudah ada. Kita punya alumni. Berarti sudah betul-betul tracer begini Pak ya. Betul. Kayak tracer COVID gitu Pak ya. Tracer COVID ya, gitu. tracer COVID. Jadi ditelusuri. Terus gitu. ya, sampai ke dalam-dalamnya. Oh, siap. Mungkin saya rasa sudah Cukup. tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Jadi mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Untuk seputar tracer mungkin sudah banyak sekali memberikan informasi ya. Untuk siapa adminnya ya kan, ini ternyata bukan hanya satu orang yang bekerja ya, ternyata tim ya kan. Oke teman-teman, jadi tim itu banyak orangnya gitu lah. Tidak bisa kita mengintimidasi satu orang gitu yang bekerja, tidak, ini tim. Nah, kan banyak tuh yang sekarang berpaling yang mana tim itu hanya satu orang yang bekerja ya kan. Nah ternyata ini tim banyak, jadi ini timnya ini menyeleksi semua. Terserah ini dek, saya dapat informasi dari adik admin itu. Kalau Pak ini banyak sekali yang bertanya siapa adminnya. Bilang dalam rangka apa bertanyanya? Nggak tahu, katanya senang aja katanya sama adminnya. Ya kami syukuri. Kami syukur, makanya kenapa kami memilih dia sebagai admin, karena ya dia punya kapabilitas untuk bisa mempersatukan kampus dengan alumni. Itulah bedanya kalau kita menempatkan orang pada kapabilitasnya dengan kapasitasnya. Orang pasti akan memberikan sebuah hasil yang bagus gitu ketika seseorang yang diberikan sesuai dengan kapasitasnya. Oke, mungkin saya rasa hari ini alhamdulillah memberikan banyak informasi tentang masalah tracer study untuk alumni. Mungkin terima kasih pada satu saya mau kasih informasi. Kebetulan juga saya sebagai ketua Disnatalis Stiva yang ke-22. Jadi alhamdulillah sudah banyak kegiatan telah kami laksanakan dan sekarang sedang berlangsung lagi, akan berlangsung lagi salah satu kegiatan untuk kompresi siswa ya, perlombaan kompetisi prestasi antar siswa, dan juga ke depan akan ada Ramatama, akan ada doakan peluncuran program studi baru. Semoga atau tunggu bisa. di Nanti tunggulah sosial media tanggal mainnya. Nanti akan kami informasikan lewat sosial media. siap. Jadi jangan lupa ya di follow untuk diberikan informasi sama nanti juga akan diupdate di RX channel ya guys. Jadi jangan lupa nanti silahkan dikunjungi sosial medianya ya. Siap ya. Jadi tolong dipantau terus
RX Channel. Siap. Jadi hanya di RX Channel dan ACDC Stiva Makassar. Oke. Jadi mungkin saya rasa untuk hari ini alhamdulillah sudah cukup untuk pembahasannya, karena sudah banyak beliau memberikan informasi bagaimana tentang stressor alumni dan lain-lain, kemudian feedbacknya apa segala macam. Nah, saya rasa cukup untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih. Kembali lagi nanti kita akan update terbaru di RX Channel, hanya di RX Channel. Oke guys, sampai jumpa.